pandemi mulai mereda di bulan Ramadan ini. Banyak kegiatan dari mahasiswa-mahasiswa yang mulai berjalan seperti semestinya. Banyak mereka yang mulai berkuliah, mulai mereka yang berorganisasi, bekerja, dan memulai bisnis. Tentunya dengan tujuan yang mulia untuk mengembangkan diri mereka, untuk selalu bekerja sampingan, untuk menambah finansial mereka, ditambah dengan menjalankan ibadah puasa, tentu memiliki banyak permasalahan tersendiri. Namun, apakah mereka bisa melewati rintangan-rintangan tersebut? Jadi kita akan mengulik bagaimana sebenarnya mereka ini menjalankan aktivitas mereka. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ke narasumber kita. Kalau bulan Ramadan ini ya yang pasti itu kuliah ya, karena kuliah kan gak libur walaupun Ramadan. Terus juga sekarang ada kesibukan bikin bisnis sih. Jadi alhamdulillah sekarang bisnisnya lagi berjalan lancar banget. Akhir-akhir ini saya sudah mulai berbisnis kembali. Memang sebelumnya saya sudah pernah berbisnis, tapi di awal Maret kemarin itu mulai berbisnis kembali. Pengaruhnya itu sebenarnya ini ya, ada negatif sama positifnya juga. Pengaruh positifnya di bulan Ramadan untuk bisnis yang pasti karena aku itu bisnisnya kayak makanan gitu kan, makanan kue kering gitu. Jadi otomatis income bertambah, pemasukan bertambah karena emang lagi diincar kan kue-kue kering gitu. Dan untuk pengaruh selanjutnya itu ke kuliahku sih, jadi sedikit keteteran, terus juga pembagian waktunya sedikit sulit ya, alhasil ya waktu tidur yang berkurang gitu. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya tergantung sama manajemen waktu juga kan ya? Ya benar. Mungkin pengaruh negatifnya itu ya karena di magang saya itu harus hadir dari jam 8 sampai jam 3. Ya udah, ya aku harus magang, harus stay di tempat itu. Padahal kan sebetulnya bisa tuh kan di jalan sambil berbisnis juga kan sebetulnya bisa. Nah jadi cuma negatifnya ya bentrokan di jadwalnya itu. Pagi sampai sore saya magang, dari sore sampai malam baru mulai mikiri bisnis tadi gitu. Oke. Apakah dengan adanya kuliah online di tengah bulan Ramadan ini mempermudah kegiatan Anda sebagai mahasiswa yang juga di tengah disibukkan dengan aktivitas bisnis? Banget. Karena kan kalau kuliah online ya gak munafik, pasti kita akan off cam kan, off cam. Nah, waktu off cam itu kita gak diem, tapi tangan bergerak ya, bikin kuenya itu atau gimana gitu. Kecuali kalau dosen minta on cam, ya udah diem dulu. Oh gitu. Jadi memang sangat menguntungkan juga karena adanya sistem online ini ya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke kampus juga. Bener, bisa satset gitu. Satu waktu bisa 2 pekerjaan sekaligus. Sejak awal perkuliahan saya udah kebiasaan untuk mengatur waktu. Jadi saya tahu kapan harus fokus magang, kapan harus fokus kuliah, kapan harus fokus mikirin bisnis tadi. Jadi ya sudah direncanakan lah, anggapannya sudah kayak tadi, pagi sampai sore udah magang, baru sore sampai malam bisa mikirin bisnis gitu. Mungkin kalau ada selasa perkuliahan ya udah selama 2 jam perkuliahan atau 3 jam perkuliahan ya memang fokus kuliah, nggak ngotak-ngatik HP, nggak ngotak-ngatik pekerjaan yang lain. Jadi kayak gitu. Yang penting saat sudah membagi waktunya dan fokus ya insya Allah akan lancar gitu kalau kita sesuai gitu. Cuma nggak enaknya mungkin awal-awal karena jadinya tuh kan jadwalnya akan semakin padat, akan sibuk lah gitu. Ya mungkin agak kebiasaan aja pas awal-awal, tapi kalau udah kebiasaan dengan pola yang diterapkan itu akan enjoy aja. Bisa dilihat dari kegiatan para pemuda ini,
Mereka meskipun di tengah bulan Ramadan dan berada di masa pandemi seperti ini, hal tersebut nampaknya bukan hambatan buat mereka dan juga bukan alasan buat mereka untuk selalu bermalas-malasan atau mengisi hari-hari mereka dengan rebahan. Malah sebaliknya, mereka mengisi hari-hari mereka dengan menjalankan berbagai macam kegiatan, dengan berbisnis, memulai pekerjaan, dan seperti mungkin berorganisasi, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi begitu pemirsa, saya harap dengan menonton video berita ini membuat pemirsa sekalian termotivasi untuk tetap berkegiatan, bekerja, berkarya sebagaimana mestinya yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini untuk menunjang pribadi kita supaya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih dari saya, dan saya Ahmad Lutfi Kurnianto undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.